Kehadiran bulan suci Ramadan yang disambut dengan kebahagiaan ini tidak hanya sekedar diungkap dalam perkataan. Akan tetapi perasaan senang ini harus termanifestasikan dalam perilaku dan perbuatan selama bulan Ramadan yang kita lakukan. Adakah peningkatan amal ibadah yang kita lakukan? Ataukah perbuatan yang kita lakukan? Ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada amalan-amalan yang patut kita lakukan selama Ramadan ini. Yang amalan-amalan ini ketika kita kerjakan, maka justru kita akan dirindukan kehadiran kita oleh surganya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama merasakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salah satu tanda keimanan dari seseorang itu adalah di saat orang kemudian dikasih kabar gembira atas kehadiran bulan suci Ramadan, maka yang bersangkutan merasa bahagia, yang bersangkutan merasa senang, merasa tentram hatinya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kehadiran bulan suci Ramadan yang disambut dengan kebahagiaan ini tidak hanya sekedar diungkap dalam perkataan. Akan tetapi perasaan senang ini harus termanifestasikan dalam perilaku dan perbuatan selama bulan Ramadan yang kita lakukan. Adakah peningkatan amal ibadah yang kita lakukan? Ataukah perbuatan yang kita lakukan? Ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam karunia terhadap orang-orang yang mau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Menyambut kehadiran bulan suci Ramadan saja ini sudah merupakan berkah. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niron. Siapapun orang yang merasa bahagia atas kehadiran bulan suci Ramadan, maka yang bersangkutan akan dijauhkan dirinya dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, karena begitu istimewanya bulan Ramadan, maka jangan sampai pada waktu-waktu bulan Ramadan kayak gini ini ada banyak sekali waktu-waktu yang terbuang tanpa digunakan untuk aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Adakah peningkatan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ataukah bisa jadi apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan perilaku-perilaku kita selama bulan-bulan sebelum Ramadan? Atau bisa jadi apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini ternyata lebih jelek daripada bulan-bulan sebelumnya. Justru kalau terjadi kayak gitu, kita termasuk orang-orang yang rugi. Kita termasuk orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya kita diingatkan sebuah hadis Nabi di saat Nabi kemudian naik ke atas mimbar, di saat kakinya kemudian menginjakkan pertama kali di mimbar yang pertama, Nabi dengan sendirinya kemudian menyampaikan amin. Di saat Nabi menginjakkan pada tangga yang kedua, Nabi lagi-lagi menyampaikan amin. Sampai menginjakkan yang ketiga kali, Nabi juga menyampaikan amin. Sahabat kemudian tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'naka takulu amin salah samarot." Nabi, saya mendengar engkau menyampaikan amin sampai 3 kali. Ini apa maksudnya? Nabi menyampaikan bahwa barusan malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian menyampaikan di saat saya menaiki tangga yang pertama. Jibril kemudian menyampaikan, alangkah celakanya orang yang menangi bulan suci Ramadan, kok ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita betul-betul memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita digolongkan orang-orang yang kemudian betul-betul dirindukan oleh Allah, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ada amalan-amalan yang patut kita lakukan selama Ramadan ini. Yang amalan-amalan ini ketika kita kerjakan, maka justru kita akan dirindukan kehadiran kita oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu untuk dimasuki oleh 4 golongan ini. Apa 4 golongan tersebut? Maka Nabi kemudian menjelaskan, yang pertama adalah taliyil Quran. Orang yang dalam hidupnya selalu aktivitas kegiatan-kegiatan di waktu senggang ini dimanfaatkan untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang sangat-sangat istiqomah di saat lagi santai di antara kerja yang dia lakukan, maka dia kemudian berwudu, kemudian mengambil Al-Quran, setelah itu dibaca. Di waktu-waktu senggang di saat dia kerja di kantor, maka dia kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Biasanya kita rindu untuk dimasukkan surga. Ini kemudian kembali, justru surga menanti kehadiran kita semua. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebisa mungkin kita dalam setiap hari kita tidak pernah lepas untuk selalu baca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya agar supaya tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. Ini adalah momen Ramadan. Ramadan itu tidak hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi yang terpenting bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita untuk tidak berbicara yang ketika kita sampaikan ini kemudian menyakiti orang lain. Makanya kul khairon auliyasmut, katakanlah yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik maka lebih baik diam. Ini momen Ramadan sangat tepat. Yang ketiga adalah atimil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lagi kelaparan. Ini sangat penting bagi kita. Maka sebisa mungkin selama Ramadan, kalau kita dikaruniai kelebihan rizki, maka sebisa mungkin kita juga membagi rizki yang diberikan Allah terhadap kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Jangan sampai ada dalam momen hari raya, dalam momen puasa kayak gini, masih ada orang yang dalam kondisi kesusahan, orang yang dalam kondisi kelaparan. Itu kewajiban kita. Bagaimana Nabi di saat mau berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat id, Nabi kemudian menggendong salah seorang anak yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, dan pada akhirnya diangkat menjadi angan angkat oleh Nabi. Itu adalah contoh kepedulian Nabi terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah washaimi shaumi Ramadan, dan orang yang puasa pada bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momen Ramadan ini bisa menambah amal ibadah kita bersama, sehingga pada akhirnya kita sama-sama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.